والناس في توجيه رضا الله تعالى. Alhamdulillah, pada saat ini kita masih diberikan panjang umur, sehat abadan, sehingga bisa berkesempatan beribadah bersama-sama di bulan suci, di bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sampai selesai kita diberikan kemampuan dalam beribadah oleh Allah Subhanahu wa taala, mengisi bulan mulia tersebut. Jadi orang yang diberikan kesempatan berkumpul di bulan Ramadan, umurnya panjang, dia beribadah, artinya orang tersebut diberikan Allah Ta'ala kelebihan yang dimana beribadah di bulan ini lipat gandanya melebihi daripada bulan-bulan yang lain, sangat jauh, sangat banyak sekali perbedaannya. Jadi ini bonus besar bagi kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan jangan ada kesibukan, jangan ada halangan lagi sampai selesai Ramadan ini. Kita tetap continue beribadah, terutama di puasanya itu jangan sampai ada yang bolong. Sayang sekali. Andai kata memang ada udzur, ini ada halangan, sehingga orang itu dibolehkan tidak puasa dan dia mengqadha di luar Ramadan, itu pun kalah pahalanya dengan berpuasa yang pas di bulan Ramadan. Jadi mudah-mudahan berdoa jangan ada halangan, jangan ada rintangan, jangan ada sebab sakit segala macam, mudah-mudahan jauh daripada itu segalanya. Jadi kemarin kita disuruh oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala memelihara diri kita supaya jangan berkumpul dengan orang-orang yang tidak baik. Bisa berkumpul dengan niatan dakwah, dan itu pun lihat kemampuan kita. Kalau kemampuan kita pas-pasan aja, bukan kita yang umpat mereka, malah bukan mereka yang ikut kita, malah kita yang ikut mereka, itu bahaya sekali. Kata ulama, li'anna suhbah sariyah wa tabi'ah sariqah, bahwasanya berkawan itu menular dan tabiat itu kayak pencuri, artinya bisa berpindah tangan. Jadi kebiasaan kita ini ya kebiasaan kawan kita. Jadi kawan-kawan yang banyak jadi baik itu sebab dari kawan, biasanya umumnya dari kawan. Adapun guru, majelis itu fasilitas saja lagi. Yang iya-iyanya tuh kawan yang menyelamatkan sebenarnya. Kata Imam Syafi'i, kalau mau tahu seseorang itu seperti apa status kebaikannya, maka lihati kawannya. Jadi pilih kawan yang baik-baik. Bahkan kita perlu berdoa minta supaya dipilihkan kawan tuh yang baik. Kawan tuh orang soleh, berdoa baik-baik. Kemudian lagi kita menyambung, kata Imam Ghazali bahwasanya engkau bertanya kepada aku anil ubudiyah, tentang apa sih arti ubudiyah, arti kehambaan. Kita ini kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia, jin itu diciptakan tidak ada lain tujuannya supaya menjadi hamba. Kalau menjadi hamba artinya bukan Tuhan. Ada tuh Tuhan yang disembah. Nah, apa arti kehambaan itu? Status hamba itu seperti apa sih? Wahiyya thalathatu asya, kata Imam Ghazali, itu ada 3 macam. Pertama, muhafadzatu amri syar'i, dia memelihara perintah agama. Jadi orang itu kalau mau diakui sebagai hamba atau menyatakan dirinya adalah sebagai hamba, maka hendaklah dia mematuhi perintah agama tadi. Perintah agama itu luas sekali, banyak
meninggalkan yang haram juga perintah, menuruti yang diperintah juga perintah, seperti itu. Jadi itu mengetahui kita ini hamba Allah, bujur-bujur hamba kah apa tidak, gitu. Kalau mau taat dengan perintah agama itu status hambanya ngawang-ngawang aja, belum jelas. Maka bila lain hamba itu bahaya, repot, bisa masuk ke kategori syirik, mensyarikatkan, karena merasa jagau, merasa alim, merasa hebat, merasa pintar, seperti itu, lalu tidak mau lagi beribadah. Jadi ibadah itu bukti seseorang itu sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi hamba itu bukan pengakuan tapi pembuktian. Jadi dibuktikan lewat seberapa ketaatannya kepada Allah. Muhafadzatu amri syar'i, dia memelihara perintah Allah Subhanahu wa taala. Memelihara itu bujur-bujur dipakai. Lain hari ini sembahyang, besok tidak seperti itu. Ya sembahyang terus. Puasa Ramadan puasa terus, Mbak. Itu semalam orang dikatakan sufi, dia istiqomah kan, dengan adabnya baik. Nah, arti istiqomah itu continue di dalam berbuat kebaikan. Dan kawannya lagi, dia baik bergaul dengan makhluk, terutama dengan manusia. Nah, orang kalau dua ini dipakai, maka kata Imam Ghazali fahuwa sufiyun, maka orang itu dianggap ahli sufi, sudah ahli tasawuf, seperti itu. Artinya orang yang sudah bujur-bujur menjalankan status kehambaannya tadi itu. Kemudian lagi ciri hamba itu ar-ridha bil qada wal qadri wa qismatillahi ta'ala. Dia dengan senang hati ridha menerima qada, ketentuan hukum dari Allah Subhanahu wa taala, dan qadar, takdir, kenyataan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhlas, ridha, bujur-bujur menerima dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, dengan keputusan. Inya kalau secara teks seperti ini, qada dan qadar itu beda. Arti iman kan antu'mina billah, kalian beriman kepada Allah. Kemudian wa malaikatih, beriman kepada malaikat. Apalagi wa rusulih, kepada para rasul. Wa kutubih, dan kitab-kitab. Dan kemudian yang kelima wal yaumil akhir, beriman dengan adanya hari akhir, hari kiamat kelak, itu kita wajib mengimani. Kemudian yang terakhir apalagi qada dan qadar, meyakini dengan adanya qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Itu iman. Nah, kalau yang belum keluar, masih di dalam azalinya, itu namanya qada, ketentuan. Nah, kemudian yang kita seperti ini namanya qadar, takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Takdir. Cuma perhatikan baik-baik, ini semuanya memang takdir, atau kalau bahasa tauhidnya itu kudrat Allah, kekuasaan Allah. Ini kenapa bisa bicara kudrat Allah atau takdir Allah. Cuman jangan segalanya habis-habisan ke takdir tadi itu. Kenapa adik turun? Takdir. Bah berjalan, bah cari pitis. Aku di rumah aja. Takdir sudah di sini. Nah, yang bini pintar jualnya, sampai jam 10, jam 11 di masak. Mamanya laki. Kenapa di masak? Takdir bunyi bininya juga. Nah, fokus kayak sudah itu. Itu masuk kategori qadariyah jadinya dia.
Orang yang selalu takdir. Nah, kalau sakit di obat itu namanya jabariyah, pasrah. Jabbar, majbur itu berserah diri. Jabbar. Kan sakit itu takdir Allah. Ya, kalau kemudian berobat itu menurut i'tiqad kita ahli sunnah wal jamaah, berobat, minum obat itu namanya kasbun, usaha atau ikhtiyari, usaha ikhtiar. Nah, minum obat itu usaha ikhtiar dan itu kewajiban. Nah, orang Jabariyah yang berpaham Jabariyah itu minum obat kan, minum obat kan serahnya, ini malas minum obat. Ada kita ini kalau sakit wajib minum obat, bukan santai gitu. Nah, kalau emang sakit, kenapa usaha tadi? Ya, berusaha. Urusan sembuh urusan Allah, bukan obat urusannya kan. Nah, jadi proses minum obat atau mencari dokter, mencari tukang sembuhkan tabib, nah itu kewajiban kita, namanya usaha. Nah, kalau kelompok Jabariyahnya seperti itu, nya sakit di obatnya. Bukan masalah kuatnya, ini kelirunya di usaha di situ. Ini tidak berusaha. Kenapa punya Tuhan tidak nyembuhkan sembuh bunyinya itu sudah diusah diperkesahkan lagi urusan Tuhan itu segalanya ya tuh Allah Ta'ala kan yang berurusan. Nah, ini bedanya kita dengan paham-paham mereka. Kita ini ada usaha di situ. Nah, kemudian lagi kata ulama, al-insan manusia itu antara musayyar, bainal musayyar wal mukhayyar. Manusia itu antara dijalankan dan diberikan pilihan. Nah, ini hubungannya dengan takdir tadi ya, supaya kita jangan berfokus ke takdir terus. Kita memang wajib beriman dengan takdir supaya kita ini sebagai hamba, status kita sebagai hamba. Kemudian manusia itu antara dijalankan dengan diberikan pilihan. Artinya dua-duanya ini bisa kena dengan kita. Contoh ya. Ini saya duduk seperti ini, takdir bukan? Takdir kan? Nah, cuman ini takdir mukhayyar namanya. Takdir yang diberikan pilihan kepada saya. Saya bisa aja berdiri saya seperti ini. Ini kan juga takdir. Kenapa nih duduk? Nah, karena saya diberikan pilihan. Ini namanya mukhayyar namanya itu. Dua-duanya juga takdir. Itu namanya takdir yang diberikan pilihan. Bukan takdir pasrah ini. Kemudian satunya lagi musayyar, itu takdir yang kita tidak bisa memilih. Tidak bisa memilih. Kalau kita bisa milih, kita minta hidung mancung, kulit putih, apalagi ganteng, duit banyak. Kalau bisa memilih, ya. Kenapa tinggi badanmu cuma segini? Maaf gitu. Kenapa hidungmu pesek? Ini musayyar namanya. Takdir yang kita tidak bisa memilih, itu juga takdir namanya. Beli sabu banyak-banyak, minum obat mabuk-mabukan. Kenapa mabuk? Takdir. Loh, itu pilihan. Itu pilihan yang memberikan pilihan agama, ada aturan di situ. Aturan yang memberikan pilihan tadi itu. Nah, memang mabuk memang takdir, itu sudah bisa dihindari lagi. Mabuk juga takdir seperti itu. Nah, jadi sama kisah orang di sekolahan kan, kenapa awan ngisi ulangan kan, ujian di rumah PR ini takdir guru. Nah, ketek guru, kenapa guru ngetek aku takdir. Pokoknya urusan takdir fokus kesar dibagai kesar lagi sudah takdir. Nah, jadi ingat al-insan bainal musayyar wal mukhayyar. Takdir itu bagi manusia ada yang tidak bisa memilih, ada yang kita diberikan pilihan. Nah, pilihan ini diatur oleh agama.
Nah, jadi dan kita semuanya pun wajib mengimani hal yang demikian itu. Qadha, keputusan Allah Subhanahu wa taala yang nyata sekarang ini itu wajib kita terima dengan senang hati. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu namanya orang di hati, tapi di hati. Alhamdulillah. Dapat anak 1. Alhamdulillah. Tahun depan hamil lagi, alhamdulillah. Tahun depannya hamil lagi, alhamdulillah. Ada yang dia pakai hamil-hamilan 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun belum bisa anak. Nah, ini repot ini mau bilang alhamdulillah itu kesulitan itu tuh. Padahal itu juga takdir musayyar namanya, takdir yang kita tidak bisa memilih kan gitu tuh. Tapi tetap ada usaha. Harusnya kalau ini memahami kalau sifat hamba tadi punya Imam Ghazali ini ridho dengan takdir. Alhamdulillah. Semalam yang kita kisahkan bahwasanya ajaban li amril mu'min, ajaib perkara mukmin, anna amroh kullahu khair. Semua perkara umat orang beriman ini hubungannya tuh, orang beriman ini perkara semuanya tidak ada yang jelek, semuanya bagus, baik semua. Dapat musibah inya bersabar jadi baik, dapat nikmat inya bersyukur, semuanya baik. Nah, gitu. Ini di mana letaknya? Segalanya di hati itu. Jadi Imam Ghazali ini apa namanya? Tukang equalizernya tuh, tukang putar-putar setelan hati kita nih. Bagian Imam Ghazali ini itu tugasnya tadi itu, mengontrol hati kita. Ridho itu di mana letaknya? Ridho, senang, terima itu letaknya kan di hati itu. Nah, jadi kita dituntut untuk ridho dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala tadi. Ada kalau dulu yang saya kisahkan orang yang apa namanya? BIC beguruan. Jadi setiap apa-apa nih lapor dengan gurunya, kepada dengan guru, punya gurunya baik. Semalam dapat mancing guru 5 ekor ruan besar-besar, punya gurunya alhamdulillah. Besok lapor lagi bepadah terus dengan guru. Sekalinya empainya yang dipukul orangnya. Si kanak ini hantam orang, remuk badan sampai itu cungkil mata kan tuh. Keluar mata, hilang mata, rusak. Lapor juga dengan guru mataku rusak. Kenapa dipukuli orang? Aku disalah, cuma dikeroyok orang. Bagus punya gurunya pulang. Pokoknya baik, sudah itu baik. Marahnya bemulang. Guru apa ini? Jelas saja mata-mataku rusak, sudah dikeroyok orang pada masih aja pada baik. Sudah mengitirat itu namanya mengkritik peguruan sudah. Seiring waktu orang ini ditakdirkan musafir di tengah jalan bawa barang, ada perampok besar. Perampok ini pakai tabib, pakai dokternya. Setiap orang yang mau dirampok, perampok itu kalau dapat manusia itu dibunuhnya, disembelih dan dimakannya dagingnya. Nah, ada bisi dokter di jalan itu sebelum diantar ke perampok, si dokter tuh ngecek dulu fisik orang yang bakal dirampok ini. Cek dari ujung rambut, ujung kaki bagus, ambil, tangkap, bunuh. Sampai ke si murid tadi yang matanya buta, dicek, oh mata buta ini rusak. Nggak usah dibunuh, dah lewat aja, lewat. Yang lain kawan yang fisiknya normal itu habis segala dibunuh. Yang fisiknya rusak, matanya hilang, selamat. Baru sadar bahwasanya mata hilang tadi takdir yang kita tidak bisa memilih, itu adalah kebaikan buat kita. Barunya sadar bahwasanya itu juga kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua kalau kita sadar dengan keadaan ini, itu adalah kebaikan buat kita. Kata ulama dulu itu yang melihat keadaan kondisi diri beliau saat itu, walaupun saat ditimpa musibah itu tidak mau minta kepada Allah yang lebih baik.
Kenapa? Sebab karena ini adalah keputusan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saking mereka meyakini bahwasanya keputusan saat ini yang diberikan Allah adalah keputusan yang terbaik buat aku. Nah, ini mana hubungannya kita ridho dengan keputusan Allah, ridho dengan keputusan Allah. Itulah baru namanya hamba tadi. Jadi di protes, di protes. Wa thalithuha tarku ridha'i nafsik fi talbi ridha'illah. Yang ketiga, orang jadi hamba itu dia rela mengorbankan kesenangan dirinya. Tarku ridha'i nafsik fi talbi ridha'illah. Fi talbi ridha'illah. Coba bayangkan kita tidak nyinggung orang ya. Habis subuh tadi, habis subuh umpamanya kan hari hujan-hujan. Perut kenyang, kira-kira mau tidur nyaman apa enggak itu? Kalau tidur nyaman kan itu, nikmat kan tidur tuh kan, senang kan tuh, itu namanya kesenangan diri, kesenangan hati, puas kan di situ tidurnya kan. Kenapa? Sambil dibumbui oleh setan, tidur yuk tidur, dilus-lusnya. Kenapa? Ini waktu barokah. Orang yang bangun beribadah di waktu subuh, setelah subuh sampai waktu isyraq, itu orang yang didoakan Nabi hidupnya berberkat. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok itu ya. Inya rela mengorbankan kesenangan dirinya, berangkatlah inya kemana? Ke sini, ke musola sini. Untuk apa? Untuk sholat berjamaah. Untuk apa? Untuk mengisi waktu bersama-sama beribadah. Itu namanya mengorbankan kesenangan hati untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Rela ajanya bersakit-sakit. Kan sakit tuh nahani tidur tuh. Nahani ngantuk repot kan? Berat pokoknya, emun kurang-kurang memang tonggak memang di rumah itu dah. Aduh. Gitu kalau sakitnya luar biasa. Kalau sudah posisi malas dan ngantuk itu berkumpul, luar biasa sudah ya. Jadi itulah namanya hamba seperti itu tadi. Jadi pertama continue dalam melaksanakan apa yang diperintah, kemudian ikhlas menerima keputusan Allah, dan rela berkorban menghilangkan kesenangan jiwa dirinya dan hatinya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu pertanyaan si murid yang dijawab oleh Imam Ghazali. Wa sa'altani 'anit tawakkul wa huwa an yastahkima yastahkimu an yastahkima i'tiqaduka billahi ta'ala fi ma wu'ida. Engkau bertanya kepada aku, hai murid, apa sih arti tawakal? Aku jelaskan, kata Imam Ghazali, bahwasanya an yastahkima i'tiqaduka, engkau memperkuat i'tiqad engkau dengan Allah pada barang yang telah dijanjikan kepada engkau. Fima wu'ida, pada barang yang telah dijanjikan. Yakni an ta'taqida annama qaddara laka sayasilu ilaika la muhalata. Maksudnya setiap yang ditakdirkan kepada engkau itu yakini aja bujur-bujur itu pasti akan terjadi kepada dirimu. Wa in ijtahada man fil alam ala sarfihi anka, sekalipun berjuang orang yang berada di muka alam semesta ini untuk memalingkan daripada keputusan Allah, itu tidak mungkin. Wa ma lam yuktab, yang tidak ditulis oleh Allah di dalam takdirnya, laka untuk engkau, lan yasila ilaika, dan itu pun juga tidak bakal akan sampai kepada engkau. Wa in sa'adaka jami'ul alam, sekalipun semua orang yang ada di alam semesta ini menolong tetap tidak bakal terjadi. Di sini dijelaskan contohnya. Ada kalau semalam ini masalah tawakal, kalau wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada sesuatu apa jua pun yang melata di muka bumi ini illa 'ala Allahi
rizquha wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Illa 'ala Allahi rizquha ini apa artinya? Ini janji Allah yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Janji yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Janji. Orang yang berada di muka bumi, Allah berjanji, Allah yang turunkan rezeki. Ya. Arti tawakal tadi, kita menguatkan i'tiqad di hati kita bahwa janji itu pasti sampai kepada kita. Nah, seperti itu maksudnya bagian daripada tawakal. Kenapa? Ini memang janji Allah Subhanahu wa taala. Mau bekerja atau tidak, maaf, kita tidak membahas masalah usaha tadi. Andai kata tidak bekerja, ini orang pasti memang jatahnya seperti itu kok. Sudah ada janji Allah, an ta'taqida annama qaddara laka, bahwasanya setiap yang ditakdirkan kepada engkau yasilu ilaika, itu bakal sampai, pasti akan sampai kepada engkau. Sekalipun orang yang di muka alam semesta ini menahani jangan dikasih ke situ, tetap sampai. Kalau bahasa orang ini apa? Mun jodoh tidak kelah lain. Seperti itulah bahasanya ya. Kalau memang rezeki ya, atau dapat rezeki anak soleh lah, bahasanya seperti itu. Itu memang sudah keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu letaknya tetap masih di hati kita. Kita yakinkan bujur-bujur seperti itu. Juga sebaliknya, may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Orang ini kalau sudah mau diberikan hidayah oleh Allah, siapapun yang melarang tidak bisa, seperti itu. Kemudian ada orang yang berpaling daripada hidayah Allah, siapapun yang menasihati dari manapun orangnya, fala mudhillalah, dan dia tidak bakal dapat hidayah. Maaf, majelis, guru, tukang dakwah itu cuman menjalankan tugas, menyampaikan kepanjang tangan dari gurunya. Adapun hidayah itu tetap dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sa'altani 'anil ikhlas, engkau juga bertanya kepada aku wahai murid, makna ikhlas seperti apa? Wa huwa an takuna a'maluka kulluha lillahi ta'ala, semua perbuatan engkau itu dari Allah. La yartahu qalbu bimahabilin nas, engkau jangan gembira. La yartah ay la yafrah, jangan engkau gembira hati bimahamidin nas, dengan madaihin, dengan puji-pujian manusia. Wala ta'sa bimadammihim, dan jangan la ta'assa yakni la yahzan, jangan engkau duka cita dengan cacian. Jadi makna ikhlas menurut Imam Ghazali, semua perbuatan kita ini adalah bukti fi'lullah, bukti PL-nya Allah, bukti perbuatannya Allah. Kita la haula wala quwata illa billah. Kemudian gini, kita pintar masak kue, masak jajak ya, bagus warnanya, kalau dicicipi nyaman memang masakannya. Harganya memang luar biasa, modalnya besar. Ini karya siapa? Karya si Anu, atau karyanya Fadil, umpama karyanya Fadil. Ini siapa yang ngolah jajak? Ini siapa? Fadil. Nah, Fadil tahu ada orang memuji, bagusnya polahan Fadil, nyamannya itu namanya pujian makhluk ya. Ingat, la yartah qalbuk, jangan gembira dong, jangan gembira hatimu bimahamidin nas, dengan pujian manusia tadi. Kenapa? Kebisaannya kita tadi itu adalah apa tadi? Antakuna a'maluka kulluha lillah, itu semuanya adalah karena Allah, bukan karena untuk dipuji. Jadi pujian jangan menutupi keikhlasan kita. Rajinnya anak ini pakai gamis terus, sembahyangnya ke musola terus, berjamaah terus. Jangan tertipu dengan pujian orang. Tetap fokus karena Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Juga sebaliknya, ada kawan, ini ke kawan nih apa namanya, lucu sambil ngolok-ngoloknya. Tahu aja kita belum
belum haji kan, pakai gamis songkok haji. Assalamualaikum Pak Haji, sehat Pak Haji. Ini kan antara dua ini. Kita tidak bilang juga seuzon dengan ini bisa jongolok itu kan. Itu namanya madzamihim. Itu namanya cacian, olokan, hinaan orang. An takuna a'maluka kulluha lillah. Ingat makna ikhlas itu semua perbuatan kita karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dipuji, berhentinya bukan juga karena dihina. Tetap ke musola, tetap pakai peci, tetap pakai gamis. Mau dipuji orang ndak bertambah pakaiannya, dihina orang juga tidak berubah. Enggak tahu dipuji orang lo naik bahu. Bagusnya. Iya, aku ini. Sudah. Itu rusak sudah itu. Bahu ini kan 2 cm jadi 2 kilan terperangkat bahu dipuji orang. Umpaya aku sembahyang lagi leh. Rusak sudah itu. Ibadahnya rusak gara-gara pujian tadi itu. Jadi jangan goyah, mau dipuji tetap, mau dihina tetap, pokoknya sudah tetap beribadah, tetap ikhlas karena Allah. Ini sambungannya, ayo coba perhatikan. Wa'lam anna riya yatawalladu min ta'zimil khalqi. Tadi ikhlas kan? Kebalikan ikhlas ada riya isinya. Hati-hati bahaya di situ. Riya itu lahir dari ta'zimil khalqi, membesarkan, mengagungkan, menghormatinya makhluk. Kadang-kadang seperti itu. Yatawalladu. Lalu timbul riya. Makna riya ini, kita tuh pengen dipuji orang. Amal kita itu maunya dipuji orang, bukan dipuji Allah. Pakaian rapi supaya dilihat orang mantap, atau baagak lah gitu aja, baagak betampai, menunjukkan bahwasanya kita ini ada berisi barang bagus. Nah itu riya, sudah sifatnya seperti itu. Hadir ke majelis pengajian selfie, share di grup, share di Facebook, share di Instagram. Lagi pengajian loh, isinya gitu kan. Ada niat dakwah kan di situ? Tidak ada kan? Niat syiar tidak ada kan di situ? Yang ada kalimahnya loh, lagi pengajian loh ini. Ini kan pamer ini namanya, menunjukkan bahwasanya kita orang yang beramal itu sudah riya, seperti itu. Kata Imam Fudail, al-amal tarkul amal li ajlin nas riya. Kita rajin ke sembahyang, rutin sembahyang. Ini contoh lainnya, kita rajin sembahyang, kemudian ada orang memuji, rajinnya sembahyang. Besok dik mau lagi sembahyang. Kenapa? Takut riya. Lihat bahasanya ya. Hari ini rajin sembahyang, atau Jumat lah. Setiap Jumat ke masjid, setiap waktu ke masjid, ada orang memuji. Itu wah ini hijrah sudah ya, baik sudah. Bayar besoknya dik mau lagi tulak ke masjid, dik mau lagi berangkat ke masjid. Kenapa? Takut riya. Takut riyanya itu, dan dia tidak berangkat, itu sudah dinamakan riya, kata Imam Fudail. Takut riya sehingga dia tidak berangkat lagi ke masjid, tidak lagi sholat ke masjid seperti biasanya, maka itu sudah dinamakan riya. Seperti itu tafsirnya ya. Mudah-mudahan bisa dipahami maksudnya ya. Dan riya ini haram, seperti ini haram riya. Sebaliknya gini,
I-nya rajin ke masjid, Jumatnya rajin, waktunya rajin, terus pengajiannya rajin. Ada orang memuji, masih sama kasusnya. Hari ini dipuji orang, ini baiknya anak ini ya, rajinnya. Besok sudah berubah niat, aku tampil ke masjid supaya orang itu melihat aku tulak terus. Paham bahasanya ya? Aku tulak ke masjid supaya si anu itu melihat aku sebagai orang yang rajin. Nah, ini bukan riya tapi syirik. Ibadah li ajlin nas. Ibadahnya sebab manusia. Beribadah karena manusia. Awalnya ikhlas orang ini. Rutin jalan ikhlas. Gara-gara dipuji, yatawalladu min ta'zimil khalqi. Adanya riya itu muncul sebab pengagungan, penghormatan, pujian dari orang lain. Dipuji orang, yang A ini jadi sembahyang, berhenti, yang B sembahyang, yang ini riya, yang ini syirik. Jadi tarkul amal li ajlin nas, beribadah stop gara-gara manusia, takut riya, dan itu sudah dinamakan riya, dan ini juga haram. Yang satunya beramal terus-terusan karena ingin dipuji omnya, karena ingin dipandang baik oleh bosnya, karena ingin dilihat oleh kawannya sebagai orang baik, bukan karena Allah, dan ini syirik. Kenapa? Ibadahnya li ajlin nas, karena Allah. Di mana ini letaknya? Tetap di hati. Ikhlas di sini, riya di sini. Siapa yang tahu? Kita masing-masing yang paham masalah ini, seperti itu. Intinya apa? Antakuna a'maluka kulluha lillah. Aku tidak peduli, yang penting ini perintah Allah seperti ini, disuruh sholat berjamaah, afdolnya di masjid. Ini tugasku sudah sebagai seorang hamba. Mau dipuji orang kah, dipuji orang kah, pokoknya aku seperti ini sudah. Nah, itu yang dikehendaki maksud Imam Ghazali itu seperti itu. Yang dimaunya Imam Ghazali itu seperti itu. Pakaian kontinu, stabil, tetap. Jalan ibadahnya tetap, hatinya berubah karena Allah. Orang muji, serah awak, muji hak awak, itu mulut awak juga. Nah, gitu maksudnya. Yang menghina pun demikian, tidak merubah posisi dan kondisinya seperti itu. Wallahu a'lam. Kemudian besok aja sama ya, habis waktu ini. Obat riya besok ya. Cara menghilangkan riyanya besok. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita istiqomah kontinu di dalam kebaikan dengan berkat bulan Ramadan, berkat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan semua anak turunan kita jadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala, jadi orang-orang soleh semuanya. Bismillah Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam ajma'in. Tibbul qulub wa dawaiha wa nafiyatil abdan wa shifaa'iha wa dhurril awsar wa